Halo guys, berjumpa lagi nih dengan kita di channel Gudang Information. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fury yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bergenre action, drama, dan noir. Disutradarai oleh David Ayer dan mendapatkan rating IMDb sebesar 7,6. Film ini akan membahas tentang 5 kru tank Amerika yang memiliki julukan yaitu Fury. Tank ini beranggotakan Sersan Staff Don, memiliki julukan yaitu War Daddy yang diperankan oleh Brad Pitt. Boyd memiliki julukan perang yaitu Bible yang diperankan oleh Shia LaBeouf. Norman memiliki julukan perang yaitu Machine yang diperankan oleh Logan Lerman. Trini memiliki julukan perang yaitu Gordo yang diperankan oleh Michael Pena. Grady memiliki julukan perang yaitu Count yang diperankan oleh Jon Bernthal. Mereka berlima diberikan sebuah misi yang sangat berbahaya oleh Kapten Wick Joner. Akankah mereka mampu menyelesaikan misi mereka dan pulang dengan selamat? Tapi sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya guys. Yuk kita mulai masuk ke alur film Fury. Film ini berlatarkan pada bulan April tahun 1945. Dalam keputusasaannya Hitler menyuruh seluruh warga Jerman termasuk pria, wanita, dan anak-anaknya untuk ikut berperang. Lalu scene berpindah ke seorang prajurit berkuda Nazi yang sedang melakukan patroli di area bekas perang. Namun, ketika dia menghampiri sebuah tank, dia dibunuh oleh Sersan Don. Ternyata, di tempat tersebut ada sebuah tank jenis Sherman milik Amerika yang selamat dan memiliki julukan yaitu Fury. Tapi, kondisi tanknya sedang rusak. Dan salah satu kru tank ada yang tewas akibat perang sebelumnya yang bernama Ray. Setelah Grady mencoba memperbaiki tank tersebut, akhirnya tank pun bisa menyala kembali. Lalu mereka bergegas pergi dari tempat itu untuk kembali ke camp. Sesampainya di camp, mayat si Ray langsung diurus oleh tim medis yang ada di camp tersebut. Dan Sersan Don dipanggil untuk menjalankan misi selanjutnya. Setelah mendapatkan misi baru, Sersan Don menyuruh kru tanknya untuk menyiapkan perbekalan, air, dan bahan bakar yang diperlukan. Sersan Don merasa sedih dan menyesal karena salah satu kru tanknya tewas, yaitu Ray. Tak lama, Norman menghampiri Sersan Don untuk melapor bahwa dia adalah kru tank baru, penggantinya dari Ray. Awalnya Sersan Don tak percaya dan menolak. Namun setelah Norman menjelaskan kalau dia ditugaskan oleh Sersan Mayor, akhirnya Sersan Don menerimanya. Sersan Don berpesan kepada Norman untuk lakukan sesuai yang diperintahkan dan jangan terlalu dekat dengan orang lain. Saat Gordo, Grady, dan Bible sedang mempersiapkan senjata untuk perang selanjutnya, Norman datang untuk memperkenalkan dirinya sebagai kru tank baru. Tak lama, Bible bertanya pada Norman, "Apakah kau pernah sekolah tank?" Norman menjawab tidak. Norman juga memberitahu bahwa sebenarnya dia adalah seorang juru ketik dan dia tidak tahu kenapa diturunkan di camp ini karena awalnya dia ingin dikirim ke markas. Cuman truk yang ditumpanginya menurunkan dia di camp ini. Lalu Sersan Mayor camp tersebut memberi tugas untuk jadi kru tank Fury. Grady menyuruh Norman untuk mengambil air panas dan membersihkan tempat duduknya. Ketika Norman sedang membersihkan tempat duduknya yang berlumuran darahnya Ray, dia terkejut dan muntah-muntah karena tak kuat melihat potongan kulit wajah dari Ray. Norman juga kaget melihat sebuah truk yang sedang melintas membawa banyak prajurit yang telah tewas di medan perang.
Saat Sersan Don sedang asik ngobrol dengan kru tank lain, beberapa tentara Amerika lewat dengan membawa seorang tentara Nazi. Lalu, Sersan Don langsung menghampirinya, berniat untuk menghabisi tentara Nazi tersebut, tapi dihalangi oleh Biebel. Biebel juga mengingatkan di camp tersebut banyak polisi militer. Sersan Don memberitahu Norman untuk menghabisi seluruh tentara Nazi, karena Sersan Don sangat membenci sekali tentara Nazi. Sersan Don juga bertanya pada Norman, apakah pernah membunuh? Norman menjawab belum pernah. Lalu, Sersan Don menyuruh Grady untuk mengajari Norman menggunakan senjata. Sersan Mayor memperingatkan beberapa tank untuk pergi bergabung dengan Kompi Bunker Batalion 41, dan Sersan Don ditunjuk sebagai Sersan Peleton untuk memimpin pasukan menuju Kompi Bunker, serta mengambil alih sebuah kota yang diduduki oleh tentara Nazi. Kalau misi itu sudah selesai, mereka disuruh bekerja untuk Kapten Wegener. Setelah selesai mendapatkan perintah, mereka langsung bergegas pergi dari camp tersebut. Tak lama, mereka bertemu warga Jerman yang sedang berjalan kaki. Lalu, Sersan Don memerintahkan Norman untuk fokus bila perlu menembaknya jika ada gerak-gerik yang mencurigakan. Gordo juga mengajari Norman untuk menggunakan senjata mesin miliknya. Ketika sedang melewati pepohonan, salah satu tank hancur ditembak oleh sekelompok tentara Nazi yang masih anak-anak. Sebenarnya Norman telah melihat anak-anak itu, tapi dia tidak menembaknya karena menurut Norman itu hanya anak kecil. Karena kejadian tersebut, Sersan Don sangat emosi terhadap Norman dan memerintahkan Norman untuk membunuh warga Jerman yang membawa senjata, walaupun itu hanya anak-anak. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Kompi Bunker, Sersan Don langsung disuruh untuk menghadap Kapten Wegener, serta Sersan Don diperintahkan untuk menjemput pasukan Kapten Wegener yang terjebak di sebuah lapangan yang dipenuhi senjata mesin milik pasukan Nazi. Kapten Wegener memberitahu pada Sersan Don bahwa sebelumnya dia sudah mengirimkan tim untuk menyelamatkannya. Namun, tim tersebut berhasil dihabisi oleh tentara Nazi. Dia juga memberitahu posisi di mana saja anti-tank milik Nazi di lapangan itu. Setelah mendapatkan perintah dan informasi dari Kapten Wegener, Sersan Don memberi informasi kepada tank lain untuk misi tersebut, lalu mereka pun berangkat. Sesampainya di lapangan, Wardedi memberikan strategi dan aba-aba untuk menyerang tempat tersebut. Tank mereka perlahan-lahan mulai berjalan masuk ke dalam lapangan tersebut dan mulai menyelamatkan pasukan yang terjebak. Tanpa diketahui, ternyata pasukan Nazi sudah bersiap-siap untuk menyerang. Tak lama, pasukan Wardedi mulai diserang menggunakan senjata mesin oleh pasukan Nazi, yang mengakibatkan beberapa pasukan Wardedi tewas. Namun, Biebel membalas serangan tersebut menggunakan meriam tank dan berhasil menghancurkan senjata mesin tersebut. Karena Norman tidak pernah dilatih untuk perang, alhasil dia pun bingung harus apa. Tak lama, pasukan Nazi mulai menyerang menggunakan senjata anti-tank. Namun, semua serangannya meleset. Pasukan tank Wardedi mulai membalas serangan tersebut dan berhasil menghancurkan beberapa anti-tank milik pasukan Nazi. Kemudian, pasukan Wardedi mulai menghujani peluru ke daerah pepohonan menggunakan senjata mesin agar semua pasukan Nazi tewas tak tersisakan. Norman disuruh oleh Gordo untuk menembak. Soalnya dari awal perang Norman sama sekali belum menembak. Akhirnya Norman mulai menembak, tapi tembakan tersebut tidak terarah. Ya maklumi aja, Norman baru pertama kali ikut perang. Dan dia juga masih bingung untuk mengisi ulang senjatanya. Karena ulahnya Norman, tank Fury hampir saja tertembak.
Namun untungnya Bibel dengan sigap menembaki prajurit Nazi tersebut hingga tewas. Karena kejadian itu, Gordo menjadi emosi kepada Norman. Tak lama, Wardedi menyuruh semua tank berhenti, lalu memerintahkan prajurit yang berjalan kaki untuk mulai menyerang pasukan Nazi. Sesudah perang selesai, Wardedi bercerita pada Norman bahwa dia dulu pernah memiliki seseorang penembak yang sangat handal, tapi sekarang sudah digantikan oleh Norman, dan Wardedi juga berjanji untuk menjaga kru tank Fury. Namun Norman hampir saja mencelakakan mereka semua. Norman berkata bahwa dia dilatih untuk mengetik 60 kata per menit, bukan dilatih untuk menembak, dan Norman juga sudah berusaha untuk melakukannya tapi tetap tidak bisa. Ketika sedang memeriksa area tersebut, beberapa prajurit Wardedi menemukan seorang tentara Nazi yang sedang menyamar menggunakan jaket tentara Amerika. Akhirnya Wardedi mengambil tentara Nazi itu dan memanggil Norman. Di sini, Wardedi menyuruh Norman untuk membunuh tentara Nazi itu, tapi Norman menolaknya. Setelah dipaksa oleh Wardedi, akhirnya Norman membunuh tentara Nazi itu. Sesudah kejadian tersebut, Norman menjadi sangat shock. Tapi tak lama Bibel menghampiri Norman untuk menenangkannya dan memberikan segelas kopi. Di sini Gordo bercerita bahwa mereka telah berperang bersama sejak di Afrika dan mereka juga tak ingin berperang kalau tidak bersama Wardedi. Bibel juga menambahkan bahwa tak ada kru tank lain yang terus bersama seperti kru tank Fury. Ketika sedang asik ngobrol, mereka dihampiri Wardedi dan diperintahkan untuk bersiap-siap pergi dari tempat itu, lalu melanjutkan misi selanjutnya, yaitu merebut sebuah kota. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa mayat yang bergelantungan dan memegang papan yang bertuliskan "Aku adalah pengecut yang menolak berjuang untuk rakyat Jerman." Itulah salah satu kekejaman yang dilakukan oleh tentara Nazi.